Assalamualaikum Antuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, mohon dulu Antuna cek ya di bawahnya apakah ada sampah ya, diambil, taruh di tempatnya. Ada? Nggak ada. Oke. Kemudian alat tulisnya sama buku paket, buku catatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia sudah ditaruh di atas meja masing-masing? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Nah, ketua kelas mana? Oke. Silakan Antuna pimpin ya untuk berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair wa anti kaifa haluki ya ustazah. Alhamdulillah ana bi khair. Oke. Silakan absen dulu. Alenta Syaires. Oke. Maryam bintu Yasir. Melinda Amelia. Nada Safwa Zahra. Nafisa Zahabiyah. Oke. Nafisa Latifatun Nisa. Nafisatin Nisa. Naila Hadi Putri. Najwa Turodial Husna. Naura Aisyah Hirarur. Oke. Naila Aulia Sepayung. Nesia Ramadhani. Nihan Jailani. Oke. Nisrina Mikesha. Nur Hikmah. Putri Ainun Nur. Quincy Kiara Balkis. Oke. Quinsa Amanda. Rahel Herzulaini. Raja Zarifa Zarko. Risma Cahaya Rizki. Oke. Zevana Nafisa Putri. Sakit apa? Demam ya. Kita doakan semoga Zizi cepat sembuh ya. Amin. Amin ya. Nah, Antuna, kemarin sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan dulu ya. Nah, apa kesepakatan kelas kita sebelum pembelajaran dimulai? Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Apa lagi? Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas diskusi maupun mandirinya ya nanti. Apa lagi? Bekerja sama dalam berdiskusi. Ada lagi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, yang itu harus Antuna kita sepakati bersama ya. Oke. Nah, minggu kemarin Antuna sudah belajar tentang teks apa? Deskripsi. Siapa masih ingat apa itu teks deskripsi? Oke, Nihan coba. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Ya, teks deskripsi teks yang menggambarkan suatu objek. Masya Allah, mumtaz, barakallah. Kemudian untuk melakukan keterampilan di akhir kemarin Antuna mengerjakan apa? Membuat infografis teks deskripsi. Bagaimana caranya membuat infografis? Dengan menggunakan gambar. Boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan grafik. Oke, Masya Allah ya. Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita asesmen awal dulu Antuna sudah kasih ya.
Asesmen awal mengenai seberapa mampu Antuna menghadapi materi baru atau materi bab 2 ya. Oke. Sudah akan bagikan kertasnya ya. Absen nomor 1 Mariam, Alenta. Alenta, Mariam. Absen nomor 3. Absen nomor 4. Absen nomor 5. Absen nomor 6. Oke. Absen nomor 7. Absen nomor 8. Oke. Absen nomor 9. Absen nomor 10. Mana orangnya? Oh ini. Naura. Absen nomor 11. Oke. 0. Absen nomor 12. Nesya. Absen nomor 13. Oke. Absen nomor 14. Nesri. Absen nomor 15. Absen nomor 16. Oke. Absen nomor 17. Absen nomor 18. Absen nomor 19. Absen nomor 20. Oke. Absen nomor 21. Oh, Risma. Absen nomor 22 tadi enggak dipakai ya karena anaknya selagi sakit. Oke. Oke, sudah tahu kan dulunya. Buka. Oke, tunggu. Bismillah. Layarnya belum bisa bukakan ya. Sabar. Tes asesmen awal. Tautkan Bismillah. Nanti kertasnya jangan diangkat dulu ya. Kalian baca baru kalian angkat ya. Nah, cara menjawabnya itu Antuna putar. Jadi jawabannya di atas ya. Jawabannya taruhnya di atas. Kalian dulu lihat dulu di mana ABCD-nya ya. Perhatikan betul-betul ABCD-nya. Sudah diperhatikan? Sudah. Oke, kita mulai. Bismillah. Mulai. Oke. 2, 1.
Sudah? Oke, angkat semuanya mengangkat. Oke, bismillah. Oke. Yang udah turunkan ya. Udah? Udah dapat semuanya namanya? Risma. Oke. Mariam. Tangan Mariam jangan terlalu ke yang hitamnya ya. Udah? Nah, kita jawab. Ya. Oke. Bagaimana? Benar? Semua? Masya Allah, mumtaz ya. Salah satu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Perlu digeser ya. Baca dari atas dulu. Sudah? Oke. Kalau udah silakan diangkat. Kalau belum jangan di nanti terscan kan. Oke. Udah semua nampak? Siapa yang belum? Najwa. Oke. Udah? Oke, kita buka kuncinya. Oke, bagaimana? Masya Allah, masih benar semua. Yang nomor 1 tadi salah satu ya? Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Lihat di mana jawabannya, diputar. Sudah? Oke. Udah? Kira-kira? Udah. Oke, saya jawab. Oke. Bagaimana? Kita geser dulu ya, melihatnya. Oh, ada yang salah satu unsur membedakan cerpen dengan teks prosedur. Itu penggunaan struktur. Strukturnya berbeda ya, bukan penggunaan dialog. Dialog itu apa? Ya, kemudian penggunaan judul. Salah ya, kurang pas. Penggunaan peristiwa juga salah, bukan peristiwa. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Memindai respon. Ke bawahin. Oke. Oh, ininya. Dah? Oke, jangan sampai kena yang hitamnya ya di tangan. Oke. Oke, udah semua belum nampak? Icung, mana Icung? Sudah, oke, kita jawab. Kita buka kunci. Masya Allah, salah satu. Ya, berikut ini adalah contoh teks prosedur kecuali berarti yang bukan contoh teks prosedur, yang bukan berisi langkah-langkah. Itu deskripsi tentang pantai Kuta. Itu teks apa itu? Bukan langkah-langkah menyiram tanaman, itu teks. Oke. Insyaallah ya. Lanjut. Memindai respon. Awas kena zat. Dah, silakan diangkat kalau udah. Jangan kena yang hitamnya ya, ingat. Oke, udah semua? Nampak?
Hah? Najwa sama Naisha. Oke. Dah. Oke, jawab. Kalimat yang Masya Allah, mumtaz, barakallah. Itu bukan ye ya. Kalimat yang tepat untuk digunakan dalam teks prosedur adalah kalimat apa itu? Kalimat perintah. Kalimat perintah. Akhiri kuis. Berarti kita lihat ya siapa skor yang paling tinggi. Oke, Naura Ismaillah dibuka. Oke, kita lihat. Karena aksennya Prisma? Insya Allah. Ya. Sama ya. Oke. Berarti Antuna sudah bisa ya. Karena teks prosedur itu Antuna sudah belajar ketika kelas 7, ya kan? Kemudian oke, kita lanjut ya. Nah, setelah asesmen awal, ternyata Ustazah lihat Antuna sudah bisa semuanya ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya Ustazah tanya, kalian jawab. Oke. Pagi Antuna. Pagi semangat. Oke, Masya Allah, masih semangat ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, untuk materi hari ini ya, Antuna bagaimana cara mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur? Bagaimana caranya ya? Lanjut ya. Asesmen awal tadi ya. Agak kurang tekan ya. Nah, sebelum masuk ke nanti ke pembelajaran ya, usah jelaskan dulu bahwasanya Antuna itu harus mengaitkan pembelajaran kita dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bagaimana nilai-nilai profil pelajar Pancasila ada di dalam diri Antuna semua, ya kan? Yang pertama itu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya tadi Antuna berdoa di awal pembelajaran dan nanti berdoa juga di akhir pembelajaran ya. Kemudian gotong royong dengan berkolaborasi bersama teman dalam kegiatan berkelompok. Artinya Antuna di sini melakukan kegiatan berdiskusi kerjasama, ya kan? Nah. Kemudian mengemukakan bernalar kritis, menjelaskan proses perubahan petikan cerpen menjadi teks prosedur dengan tepat. Berarti Antuna membutuhkan pikiran ya, membutuhkan ingatan yang kuat ya. Nah, untuk capaian pembelajaran yang harus Antuna capai, ya kan? Ini ada peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan dalam karya sastra ya, dan karya sastra. Dari sini Antuna mampu memahami apa itu cerpen, apa itu prosedur, mengolah dan menginterpretasi informasinya ya. Kemudian yang kedua, Antuna mampu berpartisipasi aktif dalam berdiskusi ya, maupun mempresentasikan dan menanggapi informasi non fiksi dan fiksi ya. Itu capaian pembelajaran yang harus Antuna capai. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini ya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan teks cerpen dan teks prosedur dengan baik, tepat, dan
benar. Berarti Antuna ulang lagi, ingat lagi ya. Apa itu perbedaannya? Kemudian peserta didik menganalisis langkah-langkah dalam menuliskan teks prosedur dan teks cerpen dengan baik, tepat, dan benar. Berarti Antuna menganalisa kegiatannya di sini ya. Kemudian peserta didik dapat mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur dengan baik dan benar, kemudian tepat ya. Nah, kita kaitkan pembelajaran kita dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada ya. Apakah ada kaitannya? Tentunya ada ya. Semua itu berasal dari Al-Quran. Jadi kita jadi pedoman hidup. Ya, yang pertama ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Siapa bisa? Coba Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah, mumtaz. Artinya? Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, Masya Allah. Jadi kaitannya ayat ini mengingatkan bahwasannya pentingnya kita membaca dan menulis sebagai langkah awal dalam mencari ilmu. Yang pertama sekali kita lakukan apa? Membaca, itu ikro, ya kan? Nah, kemudian bagaimana kita terapkan kita sebarluaskan ilmu kita kepada orang lain. Kemudian surat Al-An'am ayat 165. Siapa? Oh ya, Nada, silakan Nada. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi kaitannya ini, ayat ini mengajarkan kita untuk mengatur segala sesuatu dengan baik dan benar, sesuai aturannya atau sesuai langkah-langkahnya ya. Kemudian terakhir ya, itu ada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 201. Siapa bisa? Antuna. Oke, Naura silakan. Artinya, sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Oke, nah kaitannya ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Jangan ceroboh ya, ingat Allah ya. Kemudian berikutnya, nah Antuna sudah ada bawa benda ya. Ini apa? Apa? Buku apa? Cerpen. Kalau ini? Teh. Ya. Kira-kira ini dengan ini apa bedanya? Apa bedanya? Siapa? Ya. Satu minuman, satu buku. Satu minuman, satu buku. Artinya ya, kalau buku cerpen ini berarti isi di dalamnya adalah cerita atau
narasi. Kalau ini kalian apakan bisanya? Dibuat menjadi teh. Nah, kalau di daerah kita di Batam ini apa yang terkenal dengan ini? Teh. Nah, teh obeng. Antuna sering minumnya? Nah, itu ya. Nah, kita nanti ya kita kaitkan. Ada nggak di dalam cerita cerpen ini itu tentang langkah-langkah membuat sesuatu atau menjalankan sesuatu, ya kan? Nah, itu ya. Kemudian, ini berkaitan dengan pertanyaannya. Nah, apa perbedaan utama antara teks cerpen dan teks prosedur? Ayo, dari gambar, dari apa tadi? Benda tadi? Satu orang. Apa perbedaannya? Tadi udah disebutkan juga. Coba Naila. Kalau teks cerpen itu isi dari imajinasi seseorang ke tulisan. Ya. Kalau teks prosedur dia berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke. Contohnya tadi ya, antara buku cerpen dengan kemudian yang kedua, ini pertanyaan lagi, mengapa mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur bisa menjadi tantangan? Coba, siapa bisa menjelaskan? Coba, Rahel. Karena itu kita harus mengubah cerpen yang isinya karangan penulis. Terus kita harus mengubah ke teks prosedur yang berisi langkah-langkah. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiki. Ya, bagaimana cara kita mengubahnya, kemampuan kita mengubah dari cerita yang panjang kita ubah menjadi langkah-langkah. Kita urut. Pertanyaan terakhir. Nah, mengapa urutan langkah-langkah sangat penting dalam teks prosedur? Ayo. Quincy, silakan. Karena kalau nggak ada langkah-langkah dan dinamakan sebagai teks prosedur. Ya, kalau tidak adanya langkah-langkah dalam teks prosedur itu tidak dinamakan teks prosedur, tetapi dinamakan cerita pendek atau dinamakan narasi. Oke, Masya Allah. Ya. Nah, Ustazah ya, pembelajaran kita hari ini menggunakan problem based learning ya. Bagaimana nanti Antuna setelah Ustazah kasih masalah, jadi Antuna pecahkan dalam kelompoknya ya. Antuna selesaikan masalahnya. Oke? Kemudian Antuna diskusikan bersama-sama kelompoknya, kemudian Antuna presentasikan ke depan ya. Silakan Antuna simak dengan baik ya. Suara air deh bang. Oh, ayah lagi cuci mobil deh. Iya ya bang. Adek mau ke tempat ayah lah bang. Mau ikut cuci mobil. Kan kita libur hari ini dong. Adek mau sekalian main air. Jangan main-main air deh. Kalau waktu nggak cuaca. Ya kalau nggak pakai air gimana cucinya? Beda lah deh. Pakai air sama main air. Iya bang. Udah lah bang. Adek mau minum air dulu. Ini belum selesai. Ayah, adek mau bantu ayah cuci mobil ya ya. Oke. Kasih ayah minum dulu ya dek. Oke ayah. Alhamdulillah selesai juga. Iya. Makasih ya dek. Udah banyak. Sama-sama ayah. Habis ini langsung mandi ya. Langsung semua tugasnya. Oke ayah. Nanti lupa adek ya ya. Belikan jajan. Oh minta lupa. Iyalah. Kan adek udah bantu ayah. Dek, kalau bantu orang tua itu harus ikhlas. Jangan
mengharapkan imbalan. Iya bang, ada ikhlas kok. Iya kan ya? Tapi kan minta jajan aja. Enggak lah ya, adik minta aja. Adik nggak minta jajan kok. Adik senang bantu ayah. Kan nanti ada dapat pahala. Masya Allah. Adik mandi dulu ya ayah. Iya, mandilah. Nanti ayah bisa jajan. Wah, yang benar ya. Alhamdulillah. Makasih ayah. Iya, sama-sama deh. Oke, berkaitan dengan video tadi, tokohnya siapa? Ayo, siapa tokohnya? Adik, kakak, ayah. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan? Mencuci mobil. Nah, dalam mencuci mobil itu dari awal sampai akhir mobil itu bersih, ada langkah-langkahnya? Ada. Apa yang pertama? Isi air. Kemudian digosok mobilnya. Kemudian disiram, ya kan? Kemudian baru kita mandi untuk membersihkan badan agar nggak bau sabun, ya kan? Oke, masya Allah. Kita lanjut ya. Nah, berkaitan dengan pengertian teks cerpen, Ustazah akan Antuna menjawabnya itu dengan ya menuliskan ke depan. Ini ada satu. Yang lain mana? Oh, saya taruh di sini ya. Bantu Ustazah, tolong nada. Kok pencong ya? Oke. Udah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya? Oke. Ini kurang kayaknya 1. Ada lagi nih lagi ya. Oke. Nah, coba ada 5 kertas ya kan? Nah, ini kan masih kosong. Siapa nanti bisa mengisinya ke depan ya secara bergantian. Itu mengisi apa pengertian cerpen, kemudian apa pengertian prosedur. Satu-satu dulu. Cerpen dulu. Ayo siapa? Oke, ke depan, silakan ke depan. Ini ada spidol Ustazah ya. Silakan ambil. Ayo. Tuliskan namanya nanti ya. Setelah ini apa? Tuliskan namanya, kemudian jawab. Itu ambil spidolnya sayang. Ambil dulu spidolnya. Coba dijawab sini ya. Nanti tulis namanya. Pengertian cerpen adalah ya. Ya di situ. Ayo cepat, waktunya nggak lama-lama ya. Kurang dari 1 menit. Ya, cerpen dulu. Nanti yang prosedur bergantian, oke? Nah, yang prosedur boleh ya memikirkan dulu ya. Nanti sabar dulu ya. Sudah? Belum? Kayak yang Antuna ingat saja, nggak usah terlalu menguras ya, memikirkan. Yang Antuna ingat aja. Ya. Udah? Kemudian lanjut yang kedua. Cerpen, ayo silakan ke depan. Namanya udah ditulis ya, oke? Masya Allah. Yang kedua itu prosedur ya, prosedur. Ayo, tulis namanya ya. Kemudian
Belum ya? Bapain chat. Ayo. Tak usah lama-lama ya. Yang antunnya ingat saja. Oke. Sudah? Zahab kebaca nggak Zahab? Baca. Coba Zahab baca yang punya Zarifah. Yang cerpen dulu. Zarifah boleh berdiri. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang bersifat fiksi atau imajinasi penulis. Nah, menurut Zarifah itu ya, betul apa salah? Betul. Masya Allah, mumtaz. Kalau menurut Nihan, duduk aja. Cerpen adalah teks yang dapat dibaca sekali duduk. Betul apa salah? Betul. Masya Allah, masih betul. Kemudian hikmah, katanya cerpen adalah cerita pendek yang berasal dari imajinasi penulis dan berbentuk karya sastra. Betul apa salah? Betul. Masya Allah. Kalau menurut Nesya, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang memiliki bagian terpenting. Betul? Salah? Betul. Jadi dia adalah cerita singkat yang memiliki bagian terpenting. Nah, maksud bagian terpentingnya mungkin ada alurnya ya, ceritanya. Kemudian siapa lagi? Si Najwa. Cerpen adalah cerita yang dibaca dalam sekali duduk. Sama dengan yang punya si apa tadi? Nihan? Sama ya? Insyaallah. Oke, berarti pengertian cerpen Antuna sudah betul ya, Masya Allah. Sudah masih ingat ya. Kemudian prosedur. Nah, prosedur Rahel, prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Betul? Betul. Ya, insyaallah. Menurut Naila Hadi, prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Betul? Oke. Risma katanya prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Betul? Betul. Masya Allah. Kemudian menurut Quinsa, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Sama? Oke, betul ya. Kemudian menurut Naila Aulia, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah membuat atau melakukan sesuatu. Betul? Betul. Sama ya. Ya ini kalau ini menurut buku ya, menurut tokoh ya. Cerpen itu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi, berarti berbentuk khayalan. Kemudian maksudnya itu cerpen bukanlah kejadian nyata, tetapi hanya karangan atau imajinasi seorang penulis. Kemudian prosedur adalah sebuah bahan tertulis ya, dituliskan di dalam kertas yang dijadikan dasar untuk menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu ataupun menyelesaikan sesuatu aktivitas. Oke, berikutnya ya. Nah, berikutnya itu ada ciri-ciri teks prosedur, masih ingat? Masih. Silahkan dituliskan ke depan siapa? Ciri-ciri teks prosedur. Silahkan ke depan. Ayo. Cepat ya. Ciri-ciri teks prosedur. Tulisannya jangan terlalu besar ya, biar ada space untuk yang lain yang untuk berikutnya. Jangan terlalu besar tulisannya ya. Afwan tadi sudah lupa bilangnya. Ciri-ciri teks prosedur itu ada beberapa ya. Minimal 3 Antuna tulis ya. Atau dapat 2 boleh juga.
Oke. Ayo. Nggak usah lama-lama ya. Dapat buah boleh. Oke. Nah, Antuna nampak ya, kayaknya ada yang di depan, Antuna yang di depan. Masya Allah, syukron ya, jazakumullah khairan. Yang di depan ini ciri-ciri teks prosedur ya. Coba Antuna bandingkan dengan yang punya Ustazah di atas. Nah, yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Kalau di sini kata si Naifisa menggunakan kalimat imperatif sama? Yang kedua, naladi teks yang berisikan langkah-langkah membuat sesuatu ada? Ada. Kemudian Naura berisi langkah-langkah menggunakan kalimat aktif, menggunakan kalimat perintah. Ada? Ada ya, Masya Allah. Quincy menggunakan kalimat perintah. Terdapat konjungsi urutan waktu sama? Oke, lanjut. Kemudian nada Safah menggunakan kata perintah menggunakan konjungsi urutan waktu sama? Sama. Oke. Insyaallah ya, Antuna. Yang kedua, urutan waktu tadi ya. Terdapat aturan dalam bahan dan kegiatan. Berarti ada bahan dan kegiatannya. Menggunakan kata keterangan waktu tadi ya, insyaallah. Kemudian jenisnya. Nah, siapa jenisnya? Terakhir, ini terakhir ya. Ya, jenisnya. Jenis teks prosedur masih ingat? Coba. Ayo, yang ingat jenisnya. Jenisnya ada 3 ya. Kalau nggak salah ada 3 jenisnya. Ya, satu orang satu aja. Satu orang boleh 3, 3-3-nya boleh? Boleh ya? Boleh ketiga-tiganya. Ayo, berdua baru, 3 lagi, ayo, 3 lagi. Boleh orang yang sama, boleh orang yang sama, boleh orang yang sama. Ya, orang yang sama. Oke, orang yang sama boleh atau gantian ya. Ini menurut pendapat Antuna dulu ya, nanti baru kita benarkan lewat materi ya. Kita benarkan lewat materi. Betul apa salah menurut Antuna dengan menurut materi kita hari ini? Udah? Udah terisi semua Antuna? Sudah? Belum? Siapa lagi yang belum? Kertas yang mana belum? Oh, udah semua. Oke. Udah? Oke, Masya Allah, syukran ya. Menurut Nafisa menggunakan kalimat imperatif, perintah. Oh, ini yang tadi, Afwan yang di bawah ya. Jenis teks prosedur itu ada 3, protokol, sederhana, kompleks. Menurut Neisha ya, betul? Ya, kita buka dulu. Oke ya. Kemudian menurut siapa ini yang nulis? Hah? Najwa? Sederhana, kompleks, dan protokol sama? Hikmah, protokol, sederhana, kompleks? Zarifah, sederhana, protokol, dan kompleks? Siapa lagi? Nisrina, prosedur, protokol? Sama? Sama, Masya Allah ya. Jadi ya, kalau teks prosedur sederhana itu tidak boleh diacak, harus berurutan. Kemudian kalau teks prosedur protokol dia berbentuk tips ya, boleh Kalau prosedur kompleks itu dia urutannya panjang. Oke. Nah, ini materi kita hari ini yaitu mengubah cerpen petikan cerpen menjadi prosedur. Ini ya. Itu ada 3, boleh nanti Antuna catat ya nanti. Yang pertama memahami, kemudian dibaca ya, itu untuk mengidentifikasi alur aktivitas yang dilakukan dan aktivitas yang dilakukan. Kemudian
Yang kedua, pisahkan aktivitas menjadi langkah-langkah ya. Uraikan setiap tindakan yang dilakukan tokoh. Kemudian urutkan juga secara kronologis setiap langkah-langkahnya. Kemudian tambahkan detail penjelasan, yaitu alat dan bahan, berikan informasi tambahan kita ya menurut bahasa kita. Tapi bahasanya harus formal ya. Nah, sampai di sini Antuna paham? Paham. Oke, paham ya. Nah, untuk mengembalikan fokus Antuna, kita ice breaking. Coba usaha kasih pertanyaan, nanti Antuna jawab ya. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Oke, silakan. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oke, masya Allah, mumtaz, masih semangat. Oke. Nah, Ustazah akan usaha bagikan lembar LKPD, nantinya Antuna diskusikan, oke? Oke. Nah, ini langkah-langkah tadi paham? Kira-kira Antuna? Paham. Oke, masya Allah. Oke. Kelompok 2. 4. Kerjakan ya, kerjasamanya diterapkan ya. Teksnya ada 2 Ustazah kasih ya. Untuk mempercepat Antuna, teksnya ada 2, jangan menunggu-nunggu kawannya ya. Teksnya masing-masing kelompok 2. Oke. Sudah kasih waktu untuk mengerjakannya 15 menit ya. Afan ya, sudah tangan kiri. Panjang juga lah. Ini teksnya ada 2 ya. Pegang satu, nanti satu temannya. Oke, silakan dibaca dulu teksnya. Yang lain membuat nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Ya, untuk perhatikan dulu semuanya Antuna. Untuk kesimpulannya ya, mengubah petikan cerpen itu menjadi teks prosedur melibatkan pemahaman cerita, berarti bercerita ya. Kemudian mengidentifikasi aktivitas ya, menemukan aktivitas dalam cerpen. Dan baru menyusun langkah-langkah yang jelas, guys. Lanjutnya. Oke, waktunya 15 menit ya. Nah, ada Ustazah tandai yang tebal itu ya, yang tulisan tebal itu apa? Ayo, yang tadi, yang ada urutan langkahnya. Ya, Ustazah tandai berwarna tebal tulisannya. Ya. Bagi ya yang kelompok yang anggota yang satu menjawab pertanyaan, yang satu langkah-langkah. Oke, nanti baru diskusikan. Nih. Yang Ustazah tebalkan ya. Komando bubunya kan Abu Siam itu masuk tokoh kan? Enggak. Orang aja. Coba kalian diskusiin. Tokoh apa tidak dia kira-kira? Ya, tanya kelompoknya. Nah, yang Ustazah tandai hitam, tengok dulu lembar berikutnya. Nah, ini ya. Baca. Nah, yang kalian buat di sana itu adalah membuat langkah-langkahnya lagi ya. Bahan dan alatnya sudah ada, ya kan? Yang kalian buat cuma langkah-langkahnya, kemudian menjawab pertanyaan. Ya. Menjawab pertanyaan, mengidentifikasi cerpen. Ya.
Kalau dia Langkah-langkahnya minimal 3 ya, minimal 3. Maksimalnya boleh 6, boleh 5. Atau boleh juga lebih ya. Nanti siapa cepat selesai angkat tangan ya. Saya kasih reward nanti. Saya akan kasih reward siapa yang cepat selesai ya. Kan nggak ada tulisan alat dan langkah-langkahnya itu boleh bapak sendiri nggak? Boleh, ya itu tadi menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan temanya ya. Tidak melenceng dari ceritanya langkah-langkahnya. Kalau melenceng berarti salah dia. Harus sesuai dengan isi cerpennya langkah-langkahnya. Ayo, waktunya berjalan terus. Kelompok Rahel ada kesulitan kah? Belum, oke. Quincy ada kesulitan kelompoknya? Nanti bertanyakan aja ya. Ya? Risma, Ada. Alatnya boleh kalian buat sendiri? Alatnya, ya kalau nggak ada alat, alatnya boleh buat sendiri ya. Yang ada di situ apanya? Bahan kata si Rahel, insyaallah ya. Ayo Nihan, ayo. Cepat kelompoknya. Oh ya Antuna, minta tolong dulu Ustazah. Tutup jendelanya tolong. Yang dekat jendela. Apa? Nisrina. Enggak. Ayo tolong dulu tutup jendelanya. Syukran ya, jazakumullah khair. Nada? Udah? Ayo, siapa yang pertama selesai? Angkat tangannya. Apa? Enggak apa-apa. nggak petik sayuran gitu. Ayo Zaripah dan kawan-kawan. Rahel. Coba perbedaan. Alatnya boleh kalian pikirkan sendiri ya. Nah.
Antuna sering makan ini, makan apa namanya itu sayur asem? Nah, pasti udah tahu ya. Bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya. Ya, Masya Allah. Ya, naul, ada apa naul? Apa naul? Ini kan ditanyakan filsaf tidak boleh dengan sayur asam. Mengapa filsaf tidak boleh dengan sayur asam? Nah, tapi kalau di teks yang di sini tuh dia cuma kayak apa sih namanya, filsaf tuh nggak suka, dia tuh nggak suka sayur, tapi nggak ada kenapanya gitu loh, sama mengapanya nggak. Boleh anti simpulkan sendiri bahasa anti. Kenapa dia nggak suka? Ya. Kan ada itu sebelumnya kan dia sering dibawa uminya kemana? Ya kan? Langkah-langkahnya Rahel dan kawan-kawan buat sendiri. Bagaimana langkah-langkah membuat sayur asem? Pertama apa? Kedua apa? Tiga apa? Sampai rasanya enak. Kalian kasih apa rasanya enak? Ya kan? Tuh Rahel. Paham Rahel? Oke, lanjut. Ya. Kita buat sendiri, bikin. Ya, langkah-langkahnya Antuna buat sendiri. Sesuai dengan isi teks. Bikinlah itu. Sampai di sini nggak ada langkah-langkah. Kan bikin sendiri kan? Iya, buat sendiri. Minimal 3 langkah ya, maksimal 6 langkah. Oke, saya nggak paksakan Antuna harus segini langkahnya. Sesuai Antuna tahu aja ya. Sekedar Antuna tahu, kan udah pernah makan sayur asam. Apa? Udah selesai. Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk kelompok 4. Oke, yang lain, ayo cepat yang lain menyusul. Ya. Langkahnya yang Antuna tahu saja ya, yang kelompoknya tahu. Yang kira-kira apa ya, dari rasanya sering kalian makan itu ya. Yang sering kalian lihat ama dapur masak-masak kan? Kalian sering juga jalan-jalan ke dapur tuh. Sudah kelompok 4 sudah, kelompok siapa lagi yang udah? Ingat ya, langkah-langkahnya harus berurutan, jangan diacak-acak. Nanti Antuna tampil ya presentasi. Iya. Siap? Siap. Oke, siap. Masukkan air ke dalam panci. Oke, Antuna Ustazah nilai ya. Kerjasamanya Ustazah nilai. Kemudian tugasnya juga Ustazah nilai ya. Seberapa betul jawabannya. Sikapnya juga Ustazah nilai ya. Kelompok Risma udah? Dikit lagi, Masya Allah. Kelompok Amel? Dikit lagi. Oke. Kelompok Rahel? Oke, siap ya. Masukin apa dulu nanti ya? Dah. Ya, sabar ya, tunggu yang lain. Udah berapa langkah? Udah banyak, Masya Allah.
Oke. Udah saja. Sepertinya langkahnya Ustazah lihat udah lebih dari 3 ya. Dah, stop dulu, stop dulu semua. Kita ice breaking dulu. Ya, coba matanya ke depan, pandangannya ke depan semuanya, pandangannya ke depan. Nah, ice breakingnya ikuti apa yang Ustazah sampaikan, oke? Oke? Oke. Bola. Buku. Ada berapa buku? Masya Allah, masih konsentrasi ya. Oke, nah siapa yang mau presentasi tadi? Oke, silahkan maju ke depan. Yuk. Oke, silakan presentasi. Mari presentasikan tugasnya. Siapa moderatornya? Zarifah, silakan. Yang lain bertanya ya, yang lain bertanya. Nah, stop dulu menulisnya, stop dulu, perhatikan kawannya di depan. Oke, silakan. Apa sayang? Nggak usah, lanjut ke hasil diskusi. Ayo Zarifah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami semua. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ana Raja Zarifah Zarka. Nama anak Queen Samanda. Nama Ana Laila Aulia. Nama anak Queen Sitiara. Nama Ana Najwa Nurwadiya Husna. Nama anak Nisha Ramadhani. Dan sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu menjawab pertanyaan yang akan dibacakan oleh Najwa, Nisha, dan Quincy. Oke, silahkan. Pertama, apakah tema cerpen tersebut? Jawabannya, memasak bersama kakek dan nenek. Siapakah tokoh dalam cerpen tersebut? Filsa, kakek Atmo, nenek Atmo, ibu dan ayah dan para sayuran. C. Mengapa Filsa tidak doyan dengan sayur asam? Jawabannya, karena menurut Filsa sayur itu keras. D. Apa yang digosipkan para sayuran tentang tokoh anak? Jawabannya, mengapa Filsa tidak suka sayur? E. Adakah perbedaan teks cerpen dengan teks prosedur yang kamu buat? Coba jelaskan. Ada. Teks cerpen berisi kegiatan Filsa bersama kakek dan nenek. Sedangkan teks prosedur berisi langkah-langkah membuat sayur asam. Selanjutnya, mengubah cerpen menjadi teks prosedur yang akan dibacakan oleh Winsa dan Naila Aulia. Baik, akan membacakan prosedur dari teks prosedur tersebut. Pertama, judulnya itu adalah sayur asam dari kebun kakek. Terus tujuannya itu membuat sayur asam. Bahan dan alatnya, pertama adalah butiran, wortel, jagung, kacang panjang, kacang tanah, daun gedok, dan asam jawa. Kedua, alatnya ada panci, centong sayur, pisau, dan mangkuk saji. Langkah-langkahnya, rendus air dalam panci. Yang kedua, masukkan bumbu sayur asam ketika sudah mendidih. Yang ketiga, masukkan wortel dan jagung, dilanjutkan dengan labu siam, kacang panjang, kacang tanah, dan daun melinjo yang sudah dipotong dan dicuci dengan bersih. Yang keempat, tunggu beberapa saat hingga bumbu meresap ke dalam sayur-sayuran. Yang kelima, sayur asam siap disajikan di meja makan. Penutup atau pesannya, sayur asam
siap disajikan ditemani lele goreng dan sambal tomat. Nenek yang jago memasak dapat membuat Filsa menjadi suka makan sayur. Sekian kami membacakan hasil diskusi kami. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Oke, satu-satu dulu. Siapa dulu? Oke, Nada dari kelompok 1. Ya, silakan Nada. Dari kelompok 1 bertanya, ini cerpennya menggunakan alur maju atau alur mundur ya? Syukron. Siapa yang ingin menjawab? Anak akan menjawab, cerpen ini menggunakan alur maju karena ia menceritakan kejadian yang sedang dialaminya sekarang. Oke, selanjutnya ada yang ingin lagi? Ada dari kelompok 2 ingin bertanya, apa amanat dari cerpen ini? Amanat yang disampaikan dari cerpen ini? Ada pesannya nggak? Ada. Silakan dijawab. Jadi di situ ngajarin kita untuk makan sayur. Ya, Dan Masya Allah. kebersamaan juga dengan kakek nenek. Mungkin kita tengok sayur itu kayak gak enak gitu kan. Cuman kalau orang bisa mengolahnya, sayur itu bisa jadi enak dan itu bisa bermanfaat untuk kita. Tuh. Selanjutnya ada lagi dari kelompok. Silakan ya. Dengan Jelani dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ceritanya itu happy ending atau sad ending? Ayo, apa ceritanya? Happy ending atau sad ending? Anak akan menjawab pertanyaan dari Dinan. Endingnya itu happy ending karena bisa mau makan sayur. Masya Allah. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih karena telah memperhatikan. Kami tutup. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kumpulkan. Mana? Zarifah, kumpulkan. Masya Allah. Ya, syukran, jazakumullah khairan udah mau nampilkan hasil diskusinya. Nah, tadi apa temanya tadi? Memasak bersama. Jadi alurnya itu happy ending ya, karena dia memasaknya di rumah kakek nenek. Berarti dia jalan-jalan ke rumah kakek nenek ya, sambil di neneknya mau ngasih sayur ya kan. Tuh. Kemudian ada di dalamnya prosedur. Langkah-langkahnya boleh diacak kah? Tidak, harus berurutan. Kalau diacak enak nggak hasilnya, sayur asemnya? Tidak enak ya kan? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang untuk memantapkan pemahaman Antuna, kita lakukan asesmen formatif ya. Oke. Ustazah akan tautkan lagi ya. Nah, minta tolong Ustazah dulu Naswa bagikan. Kemudian oke, ini kembali. Perpustakaanku mana ya?
Asesmen formatif. Nah, ini. Kelasnya kelas rumah iso ya. Udah dapat semua belum? Belum ya? Oke. Ayo boleh dipanggil ya Naswanya. Naswa nggak ingat siapa lagi? Udah dapat semua? Oke. Syukran Naswa, jazakillah khairan Naswa. Oke. Silakan diperhatikan ya. Nah, mana? Oke, silakan Antuna tulis ya. Ada kesalahan teknis lagi. Silakan Antuna tulis jawabannya di kertas. Silakan, ya. Silakan tulis jawabannya di kertas. Udah tahu jawabannya? Udah? Silakan tulis di kertas. Kita mulai lagi ya, coba-coba. Bismillah. Di sini terus dia. Ke sini terus dia. Coba sekali lagi ya. Kalau nggak bisa juga secara manual kita. Yang nomor 1 tadi tulis dulu jawabannya di kertas, oke? Bismillah. Bismillah. Oke, silahkan. Alhamdulillah ya. Mulai merespon. Udah angkat semuanya. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Udah semua? Oke, udah? Belum? Oh, angkat tinggi-tinggi sayang. Oke ya. Udah? Nafisah mana? Udah?
Oke, kita jawab ya. Nah, jawabannya ya, dalam mengubah cerpen menjadi prosedur kita harus mengidentifikasi rangkaian peristiwa. Nah, lanjut. Mulai merespon. Soalnya, petikan cerpen berikut yang dapat diubah menjadi teks prosedur adalah. Yang dapat diubah menjadi teks prosedur adalah. Apa kalimatnya agak panjang ya? Nah. Dah? Udah? Siapa yang belum? Mariam. Hikmah? Ayo Hikmah, cepat Hikmah. Udah? Nah, gitu dibuka kuncinya. Nah. Jawabannya apa jawabannya? C. Insyaallah. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dia ada 5 pertanyaan ya. Udah berapa tadi? Ini yang ketiga. Oke, lanjut ya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Langsung aja srek jawabannya itu, angkat. Dah? Oke. Udah dapat semua? Risma. Oke, udah? Oke, jawabannya adalah mengapa teks prosedur harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar langkah-langkah dapat diikuti dengan tepat. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya apa ini? Agak panjang. Ini ya. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Ani sangatlah berhati-hati saat mengocok telur agar tidak tumpah. Kalimat tersebut jika diubah menjadi kalimat perintah dalam teks prosedur adalah. Ya. Berulah lagi dia. Dah. Kan kelamaan menunggu dia, ya. Udah semuanya dapat? Siapa lagi? Sebut namanya. Sebut namanya. Dah. Jangan lama-lama ya, nanti dia ini berulah dia nanti. Nah, jawabannya kocok telur dengan berhati-hati agar tidak tumpah. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Nah, ini ya. Ayo. Jangan lama-lama. Oke, hati-hati yang belum ada jawaban jangan diangkat dulu. Udah semua belum? Belum. Alenta. Risma mana? Dah? Dah, oke. Insyaallah. Oke, kita lihat siapa yang alhamdulillah ya. Kita lihat hasilnya. Akhiri kuis dulu. Ya, kita lihat. Risma lagi. Masya Allah Risma ya. Oke, ini urutan Antuna ya. Risma, Rahel, Quincy, Nur Hikmah dan seterusnya. Oke. Masya Allah, Antuna sudah memahami bagaimana mengubahnya ya. Oke. Mana tripod tadi? Lanjut. Nah, sekarang kita refleksi. Ya.
refleksi Ustazah. Oh ya, lupa. Ada linknya ya. Nah, Antuna ingat ya pertanyaannya? Ingat? Oke. Ingat, lanjut ya. Berbunyi dia sendiri. Nah, nanti siapa yang keluar namanya dia berdiri ya. Merefleksi pembelajaran kita hari ini, oke? Start now. Kita besar dulu. Oke, kira-kira nama siapa nih yang muncul nih? Nesya, silahkan Nesya. Udah tahu, ingatkan pertanyaannya tadi? Nah, coba cepat Nesya. Pertama, apakah perasaan dalam belajar? Apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Ada sangat bahagia sekali. Masya Allah, mumtaz. Terus? Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Iya. Ada. Sangat bermakna. Udah? Saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini. Ya, baik. Udah? Masya Allah, syukran Nesya, jazakallahu khair. Oke. Satu orang lagi aja ya. Oke, kira-kira siapa nih? Oh, Risma lagi. Masya Allah, cepat Risma. Oke. Ingat pertanyaannya. Ada pertanyaannya sih, bantu. Ada. Silakan Risma. Jangan lihat kawannya, anti sendiri. Karena materinya tidak terlalu banyak. Oke, satu. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Sangat bermakna. Terus? Lalu saya dapat menguasai materi pembelajaran hari ini cukup baik. Masya Allah, udah ya. Oke, silakan duduk Risma. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu tentang apa? Tadi belajarnya? Mengubah petikan cerpen menjadi langkah-langkahnya yang pertama membaca, memahami ya. Kemudian yang kedua Pisahkan aktivitas menjadi langkah-langkah. pisahkan aktivitas menjadi langkah-langkah. Ya, yang ketiga tambahkan detail penjelasan ya menurut bahasa kita sendiri atau menurut pemahaman kita sendiri ya. Tipsnya Antuna untuk menyusun teks prosedur itu ya. Yang pertama Antuna bubuhkan gambar ya, tambahkan gambar. Kemudian Antuna perintahnya harus jelas. Kemudian bahasanya mudah dimengerti. Oke ya. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Nah, setelah ingatkan ya, jangan lupa nanti ibadah sunnahnya. Kemudian tetap selalu belajar dengan giat ya kan. Nah, jangan lupa ibadah sunnahnya agar itu untuk meraih pahala kita, oke? Nah, sebelumnya Antuna rapikan meja kursinya ya. Setelah Antuna rapikan meja kursinya nanti ya simpan bukunya. Nah, selesailah pembelajaran kita. Oke, ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan wa jazakumullahu khairan.